Halo semuanya, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, kelas pagi A1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan menjawab soal ujian tengah semester Manajemen Pemasaran 1. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Yang dimaksud dengan manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisis proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Dalam setiap perusahaan, terdapat manajemen pemasaran yang membantu menganalisis dan mengatur proses pemasaran produk perusahaan. Divisi pemasaran tidak bisa diabaikan karena berkontribusi dalam banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Selain itu, manajemen pemasaran juga menganalisis dan mengatur tentang strategi proses pemasaran suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis karena marketing juga berperan untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan bisnis tersebut, baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenal produk tersebut dan meningkatkan laba bisnis dengan meningkatkan potensi penjualan. Soal nomor 2. Pemasaran bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. 1. Barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Setiap tahunnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memasarkan miliaran produk seperti produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan produk lainnya. 2. Properti. Properti didefinisikan sebagai hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial pemasaran diperlukan saat jual beli properti. Yang ketiga, kegiatan dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Misalnya kegiatan seperti pameran dagang, pertunjukan olahraga seni, dan ulang tahun. Yang keempat, jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi, jasa pun semakin besar jasa porsinya. Produksi jasa mencakup salon, hotel, tenaga angkutan, pengacara, perusahaan, penyewaan, kendaraan, dan pekerjaan maskapai udara. Yang kelima, tempat, di mana negara bagian kawasan dan seluruh bangsa aktif bersaing untuk menarik pabrik, turis, kantor pusat perusahaan, dan permukiman baru. Pemasarannya memasarkan tempat mencakupi spesialis, pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang keenam, orang. Kini pemasaran selebriti dan selebgram adalah bisnis yang paling besar. Begitu juga dengan personalia seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Seseorang yang ahli dalam branding diri menganjurkan agar setiap orang menjadikan dirinya sebagai sebuah merek. 7. Pengalaman. Di mana ada sebuah tempat wisata baru, market lembaga yang menawarkan pengalaman khusus kepada anak-anak. Menjadi seorang koki,
karyawan salon, dan pemadam kebakaran. 8. Organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Organisasi nirlaba menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik. Mereka bersaing untuk mendapatkan kelayakan dan dana. 9. Informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang komunitas. Perusahaan yang menjual produk fisik kini berusaha menambahkan nilai dan menggunakan informasi. 10. Ide. Penawaran pasar mengundang sebuah ide atau gagasan dasar, di mana produk barang atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat seperti produk kosmetik, menawarkan harapan lebih cantik kepada pelanggannya. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan model pemasaran holistik menurut Coulter dan Keller. Menurut Coulter dan Keller, ada 4 model pemasaran holistik, yaitu yang 1. Pemasaran hubungan. Tujuan dari pemasaran hubungan adalah menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan partner kunci agar bisnis tetap survive dan going concern selamanya. Partner kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran adalah pelanggan, karyawan, anggota, saluran distribusi, dan kelompok keuangan. Pemasaran harus menciptakan hubungan strategis dengan pihak itu, sehingga pemasar harus memahami detail informasi tentang mereka. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Pemasaran mutlak memerlukan integrasi antar bagian. Integrasi mendorong terjadinya sinergi. Sinergi menghasilkan impact yang luar biasa dibandingkan dengan usaha individu. Hasil usaha bersama akan lebih besar dibandingkan penjumlahan hasil usaha individu. Pemasaran terintegrasi mensinergikan masing-masing elemen pemasaran, yaitu product, price, promotion, plans, packaging, person, proses, dan physical evidence menjadi satu yang utuh sehingga mempunyai impact luar biasa terhadap kinerja pemasaran. Yang ketiga, pemasaran internal. Pemasaran internal sama pentingnya dengan pemasaran eksternal. Karyawan adalah aset perusahaan, sangat berharga. Mereka yang melayani konsumen secara langsung. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan excellent jika mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan sama dari perusahaan? Yang keempat, pemasaran kinerja. Selain menghitung financial revenue, perusahaan juga harus menghitung sisi non-financial, karena program pemasaran yang telah dijalankan tidak hanya menghasilkan revenue dalam bentuk uang, tapi juga bentuk aset intangible. Misalnya brand equity, market share, brand image, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Jangan sampai program yang dipilih menghasilkan financial revenue tinggi, tapi menggerogoti sisa non-financial atau mempunyai impact negatif terhadap intangible asset. Selain itu, jalannya perusahaan wajib selaras dengan hukum, etika bisnis, norma-norma sosial, dan memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat luas, sehingga perusahaan dituntut mempunyai program social responsibility. Soal nomor 4. Jelaskan evolusi bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang terdiri atas product, price, plans, dan promotion seiring berkembangnya zaman dan tuntutan pasar yang senantiasa
mengalami perkembangan telah mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan para ahli pemasaran. Lovelock Wright mengembangkan bauran pemasaran dengan menggunakan pendekatan 8PS, yaitu 1. Product Elements adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, Plans, Chambers, Specs, and Time adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, Promotion and Education adalah semua aktivitas komunikasi dan perancangan insentif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik yang perusahaan berikan. Yang keempat, Price and Other Yours. Outlines adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau sajikan. Yang kelima, proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam, productivity and qualitativity. Produktivitas adalah sejauh mana efisien memasukkan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. 7. People adalah pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan produksi produk dan layanan. 8. Physical evidence adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Soal nomor 5. Pemasaran secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan analisis value antara lain: 1. Identifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk atau jasa. 2. Secara kuantitatif, berilah ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen di atas. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan dan bandingkan dengan kinerja produk kompetitor berdasarkan atribut dan manfaat yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Yang keempat, lakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting. Yang kelima, lakukan monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, karena nilai yang dirasakan pelanggan bersifat dinamis, yang bisa berubah setiap saat. Soal nomor 6. Banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan. Ya, saya setuju. Karena jika seseorang pelanggan merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinan akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup, memuaskan kebutuhan konsumen juga dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan konsumen. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan
cenderung untuk membeli dan menggunakan kembali produk atau jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Soal nomor 7. Menurut Philip Coulter 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan. Dengan cara yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Tetapi metode ini cenderung pasif, sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap kepuasan dan tidak kepuasan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja langsung tidak menjadi pelanggan lagi dan beralih ke perusahaan lain. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukur kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala untuk mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan. Selain itu, juga dapat ditanyakan kinerja dari perusahaan saingannya. Yang C. Pelanggan bayangan. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu, ghost shopper untuk menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Yang keempat, analisis pelanggan yang beralih. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Soal nomor 8. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis (CPA). Menurut Mowen 2872, sebutkan dan jelaskan. 1. Mengidentifikasi customer. Pada dasarnya, konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. 2. Menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya yang ditentukan faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, memberikan diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen saat mengkomunikasi produk atau aktivitas. Yang ketiga, menganalisa konsumen menguntungkan dan kurang menguntungkan perusahaan. Harus menganalisis terlebih dahulu jumlah margin yang akan diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Soal nomor 9. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori mengenai manajemen pemasaran 1. Pembicara dalam video adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Berasal dari Surakarta, mengajar di Universitas 11 Maret.
Teori-teori mengenai manajemen pemasaran. 1. Apa pengertian manajemen pemasaran? Yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan, pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dan mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Seringkali dilihat dalam kehidupan bisnis, banyak pelaku, misalnya ada pertukaran antara pemasok yang mengirimkan barang kepada perusahaan. Berikutnya, ada pertukaran perusahaan mengirim barang kepada pengecer atau bisa disebut sebagai reseller. Dan selanjutnya ada pertukaran antara pengecer dan pembeli. Semua itu dilalui dengan proses yang baik secara efektif dan efisien. Jika kita mampu memahami manajer pemasaran dengan baik, tentunya kita mempraktekkan teori-teori tersebut dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Yang kedua, sejarah. Munculnya ilmu manajemen pemasaran. Sebelum tahun 1800-an, di mana transaksi dilakukan secara barter, maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barang, sehingga bisa mendapat barang-barang yang ditukarkan dengan nilai yang lebih baik. Ketika saat terjadinya revolusi industri, yaitu dimulai di Inggris, Prancis, dan di beberapa negara Eropa, tumbuh banyak industri. Mereka memproduksi segala barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian muncullah industri yang membuat barang masif dalam jumlah yang sangat besar, overproduksi. Setelah itu, mereka akan berpikir bagaimana mereka akan menjual barang ini. Nah, itu membutuhkan ilmu manajemen pemasaran. Ilmu manajemen pemasaran ini diperlukan yang berorientasi bagaimana supaya produk yang dijual ini bisa laku dan diterima oleh konsumen. Sehingga tumbuhlah masa-masa imperialis, di mana bangsa Eropa kemudian menjadi negara jajahan. Jadi Perang Dunia Pertama dan Kedua, saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pasang pasar. Kalau sebelumnya adalah yang terpenting barang itu laku sehingga mengurangi beban produksi, sekarang adalah bagaimana barang itu bisa dijual ke banyak negara. Karena itu, mereka belajar bagaimana konsumen di negara tujuan memahami kebutuhannya. Mereka bikin produk sesuai kebutuhan negara masing-masing. Setelah itu, berkembang lagi adanya globalisasi sekitar tahun 1970, bahwa barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Bagaimana memahami culture yang berbeda di setiap negara, kemudian membuat produk ini menjadi diterima oleh pasar, menjadi sangat penting berkembang. Istilahnya orientasi pasar, loyalitas, kepuasan, dan sebagainya. Selanjutnya, memasuki pasar berkembangnya digital atau berkembangnya teknologi. Informasi di sini fokusnya tidak lagi memasarkan produk lewat media-media yang konservatif, tetapi lewat teknologi. Karena itu tahun 2000 sampai sekarang berkembang luar biasa, yaitu sebagai internet. Teknologi internet digunakan untuk memperluas jejaring pemasaran. Konsep-konsepnya menjadi luar biasa. Yang ketiga, pentingnya manajemen pemasaran. Dengan memahami manajemen pemasaran, perusahaan bisa menyampaikan produknya. Produknya bisa berbentuk barang atau jasa kepada konsumen dengan baik. Dalam perusahaan, ini ada bagian produksinya. Tugasnya adalah menghasilkan produk. Bagian marketing adalah bagaimana produk bagian produksi sehingga produk ini bisa sampai pada konsumen. Kenapa kini kita pelajari manajemen pemasaran? Karena dengan memahaminya,
memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. 4. Manajemen pemasaran sangat mendukung fungsi-fungsi lain. Seperti 1. Ada manajemen sumber daya manusia, mengatur karyawan, mengatur anggota organisasi, menentukan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen produksi. Tugasnya membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Tugasnya mengatur lalu lintas keuangan dalam perusahaan. Yang keempat, manajemen pemasaran di sini adalah mendukung fungsi SDM produksi keuangan, sehingga perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari produk-produk yang dijual pada konsumen. 5. Dalam manajemen pemasaran juga terdapat banyak kegiatan, yaitu 1. Ada analisis pasar. Seseorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenalnya, maka pemasar fokus pada target yang dituju. 2. Seseorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, ada seseorang pemasar mampu mengembangkan produk. Setiap bisnis berkembang dasar pada inovasi. Yang keempat, seseorang pemasar mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. Tanpa itu produk yang hanya ada di perusahaan tentunya harus promosi. Yang kelima, seseorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk-produk seharusnya sampai pada konsumen yang dituju. 6. Ada seorang pemasar mampu merancang pelayanan yang baik. Produk yang ada harus bisa di-create sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. 7. Ada seseorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Pemasar harus mampu berapa harga yang mampu diterima oleh konsumen yang dituju. Teori manajemen yang keenam, digital marketing, adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk yang menggunakan media digital atau marketing. Tujuannya untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. 7. Teknologi pemasaran. Di dalamnya ada pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar, terintegrasi, e-commerce, marketplace. Semua ini menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman digital. Soal nomor 10. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1. Ada 3 tugas yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, video record pengertian dan konsep manajemen pemasaran 1. Yang kedua, video record meringkas bab 2 buku manajemen pemasaran 1. Yang ketiga, video record meringkas bab 3 buku manajemen pemasaran 1. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester manajemen pemasaran 1 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.